Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 24 Februari 2025 bersama saya Fiorina Ciretno. Informasi terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Tribuners. Di sore hari ini informasi mengenai 3 unit rumah hangus terbakar di kawasan padat penduduk di Kabupaten Bulukumba. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya pada 22 Februari 2025. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Tengah dini hari. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Vio di redaksi Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, baik. Dapat Anda sampaikan untuk lokasi kejadian dan juga bagaimana kronologi kejadian ini bisa terjadi di Kabupaten Bulukumba? Silakan. Baik, jadi peristiwa terjadi kebakaran di Jalan Kiai Ahmad Dahlan di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau tepatnya berada di kawasan padat penduduk atau hanya sekitar 300 meter dari kantor Bupati Bulukumba dan hanya sekitar 100 meter dari kantor gabungan dinas atau gedung pinisi pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dan kejadian dari peristiwa itu pada Sabtu dini hari sekitar pukul 02:40 atau 50 menit waktu Indonesia Tengah atau pada saat masyarakat di daerah ini sedang terlelap tidur sebagian besar. Dalam peristiwa ini membuat masyarakat di daerah ini cukup panik luar biasa karena berada di wilayah permukiman yang cukup padat penduduk, sehingga masyarakat kemudian ikut terbangun dan ikut bahu-membahu melakukan aksi pemadaman, juga ikut membantu pihak petugas pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan hingga api dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, tidak menimbulkan korban jiwa, hanya saja kerugian yang cukup besar sekali, diperkirakan lebih dari 100 juta rupiah. Karena 2 unit rumah yang dilaporkan atau tampak hangus terbakar dan satu diantaranya hanya sebagian yang tersisa. Seperti itu Mbak Fia. Ya, baik. Dari kejadian tersebut mungkin tadi disampaikan bahwa bermula pada pukul 2:50 waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk para tim pemadam kebakaran sendiri ada di lokasi pada pukul berapa, rekan Samba? Ya, petugas pemadam kebakaran sebetulnya cukup cepat sekali tiba di lokasi karena ini jarak dari markas pemadam kebakaran di Kabupaten Bulukumba dengan lokasi kejadian itu hanya berjarak sekitar 3 kilometer, artinya tidak terlalu jauh dan tidak ada hambatan. Hanya memang daerah itu berada di daerah yang padat penduduk dan pada saat peristiwa ini terjadi, pemilik terbakar adalah bernama pemiliknya milik rumah dari Firdaus. Pada saat terjadi peristiwa kebakaran, Firdaus sedang tidak ada di lokasi, melainkan dia sedang berada di kabupaten tetangga atau kabupaten pantai, sedang menginap rumah mereka saat itu sedang terbakar. Dan nanti ia mengetahui jika rumahnya sedang terbakar ketika dihubungi oleh warga tetangganya atau warga sekitar. Dan belum dipastikan apa penyebab dari peristiwa kebakaran itu. Yang jelasnya menurut saksi di sekitar rumah korban menyampaikan bahwa sumber api berasal dari rumah warga tersebut bernama Firdaus. Kemudian sumber api juga berbuka dari ruang tengah, kemudian langsung membesar karena memang rumah yang
milik korban ini adalah rumah semi permanen atau rumah sebagian besar rumah kayu, sehingga sangat cepat membakar seluruh isi rumah kemudian berjalan ke rumah tetangga korban lainnya. Dan beruntung karena uh, kebakaran tersebut tidak sampai merembes atau meluas ke rumah-rumah tetangga lainnya, karena atas kesigapan dari para petugas pemadam kebakaran kemudian dibantu oleh masyarakat sekitar bahu-membahu untuk segera melakukan pemadaman sehingga tidak terlalu meluas, meskipun ini berada di daerah padat penduduk karena berada di Kampung Gade namanya. Dan peristiwa ini tetangga juga yang ikut menjadi korban kebakaran cepat bangun dan menyelamatkan diri dari kobaran api tersebut. Dan hingga saat ini, Mbak Pio, para korban masih sementara mengungsi atau menumpang di rumah tetangga maupun keluarga, karena para korban ini umumnya sudah tidak bisa lagi ditempati rumahnya, dan beberapa puing-puingnya sudah dibantu oleh sekitar untuk dirapikan, kemudian seperti bahan-bahan itu sudah ditertibkan sehingga terlihat mulai bersih. Hanya saja dalam kondisinya saat ini para korban tidak memiliki tempat tinggal sehingga harus mengungsi atau menumpang di rumah keluarga atau tetangganya. Seperti itu, Mbak Pia. Dapat Anda sampaikan rekan Samba mengenai estimasi kerugian yang dialami oleh korban, kemudian apakah ada barang-barang mungkin yang masih utuh didapatkan pasca terjadinya kebakaran tersebut? Ya, barang-barang itu seluruh isi rumah dari para korban hampir terbakar 100%. Yang kami lihat di lokasi hanya atap seng itu pun sudah hangus. Jadi memang pembangunan rumah, kemudian rumah tetangganya juga seperti itu, hampir tidak ada yang bisa diselamatkan. Dan hingga hari kedua ini, pasca kebakaran, para warga maupun dermawan yang ada di Kabupaten Bulukumba, termasuk dari dinas terkait, ada dari BPBD, kemudian dari dinas sosial dan tim Tagana, kami lihat sudah turun memberikan bantuan berupa makanan cepat saji maupun dari perlengkapan lainnya. Namun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat korban saat ini adalah tempat tinggal, karena saat ini pasca kebakaran mereka harus mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga, Pak. Oke, baik. Sejalan dengan adanya peristiwa ini atau insiden kebakaran di Kabupaten Bulukumba ini, rekan Samba, apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sapras nih dari Dinas Pemadam Kebakaran, apalagi mengenai kebakaran ini, dan juga mungkin ini merupakan insiden kebakaran yang keberapa di tahun ini? Iya, peristiwa kebakaran ini hampir yang ke-10 kalinya di Kabupaten Bulukumba selama memasuki tahun 2025. Dan yang paling penting diingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba, khususnya di daerah yang padat penduduk itu, diminta agar karena dari sejumlah peristiwa sebelumnya di tahun 2024 itu yang paling banyak disebabkan kebakaran karena arus pendek listrik, sehingga diharapkan setiap masyarakat atau warga yang ingin meninggalkan rumahnya akan memastikan terlebih dahulu memastikan colokan listrik yang ada di rumah ataupun sumber ya api yang ada di perlengkapan dapur, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dapat dicegah atau minimal dapat melakukan pencegahan dini jika memastikan stok kontak listrik atau instalasi listrik dalam keadaan aman.
Kemudian juga diharapkan kepada seluruh masyarakat Bulukumba untuk senantiasa selalu memeriksa instalasi listrik mereka, karena banyak yang ditemukan banyak masyarakat atau warga yang tidak aman instalasi listriknya dengan menggunakan kabel yang tidak standar, sehingga ini bisa memicu terjadinya kebakaran karena terjadi korsleting dan bisa menimbulkan percikan api yang bisa menghanguskan rumah-rumah warga. Seperti itu, Mbak Pio. Oke, baik. Terima kasih rekan Samba atas informasinya. Tentunya tadi imbauan tadi bukan hanya berlaku bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba, tetapi seluruh masyarakat yang ada di mana saja, bahwa perlu memperhatikan instalasi listriknya, kemudian perhatikan barang elektronik jika hendak keluar rumah, apalagi memperhatikan sumber api atau juga mungkin kompor yang sedang berjalan mungkin atau sedang digunakan. Terima kasih rekan Samba atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Bulukumba. Selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Fatmawati yang merupakan keluarga korban. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Mana? Ya. Ya mau ke sini Sra, di dalam rumah. Baik, Tribuners, saat ini kami sedang berada di Jalan Kegusturan atau di Kampung Gade, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah lokasi kebakaran, pasca kebakaran di 2 unit rumah warga daerah ini, Tribuners. Berapa rumah ini? 3. Oh, siapa-siapa punya? Oh, ini juga. Iya, dindingnya. Siapa punya ini, Bu, namanya? Punyanya? Rumah? Iya. Rumahnya tahu Ampuk. Tahu Ampuk. Oh, Tapi sudah almarhum nama orang tua kayaknya. orang tua. Iya. Tidak ada terselamatkan, Tribuners, tapi pemiliknya selamat dalam kejadian ini. Ini rumah panggung, tengah berada di daerah permukiman yang cukup padat penduduk.
Di sana juga, Bu? Di Iya, sebelah? iya. Bukan sini. Di mana pertama terbakar? Ya, Di mana pertama terbakar? Oh, yang ini. Iya. Rumahnya siapa namanya? tahu ampuk. Tahu Ampo. Tapi anaknya siapa namanya? Ya, Siapa namanya yang tinggal sini? tahu ampuk. Tahu Ampo. Tuang. Meninggalnya cuma kakak mami yang tinggal. Hah? Kakak mami yang tinggal yang laki-laki. Oh, yang laki-laki. Siapa yang tinggali? Takbir. Pak Takbir. Ya, Oh, anak anaknya ya. ya tinggal anaknya satu. Jadi tinggal di mana sekarang? Ya. Mengungsi. Di mana tinggal sementara? Oh, yang ini. Ini punya juga. Masih rumahnya ini. Kan gantiin Pak. Oh, tetangga. Baru jadi ini yang ditinggali sekarang. Oh, Selama ini. tetangga tak? Saudara Pak. Oh, Rumah saudara orang tua, ya. tak. Jadi rumahnya orang tua tak ini Iya. yang terbakar. Berapa rumah di sini yang terbakar? Oh, yang satu ini kan kena juga Pak. Bu. Berarti Baru juga kena juga. berarti tiga Ya, rumah. 3 rumah. Tiga rumah di sekitar pukul berapa itu, Bu? Ya, Jam berapa? Kejadiannya. jam 2.30. 2.30 dini hari. Iya. Itu kira-kira api berasal dari mana? Walau kalau bagian tele katanya. Mungkin listrik atau apa kan nyala lampu Pak tuh. Kosong rumah ini Pak. Oh, kemana Pak Takbir? Bantai Oh, ke Bantai. kakakku. Heeh. Bantai ki. Ada cara apa? Ya Bisa? enggak, biasa mentang ikut pergi di kakaknya. Oh, di kakaknya. Pak Dekucung. Tiba-tiba terbakar begitu. Iya. Rumah di saja tidak ada kendaraan apa? Enggak ada di rumah. Jadi saat itu langsung keluar semua. Berapa? Maju. Saya kan sudah menahan. Kakak tinggal sini tidak cepat. Kelurahan. Benteng. Ya. Mana? Ya. Ya mau ke sini Ra, di dalam rumah. Baik, Tribuners, saat ini kami sedang berada di Jalan Kecamatan Kampung Gade, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah lokasi kebakaran, pasca kebakaran di 2 unit rumah warga daerah ini, Tribuners. Berapa rumah ini? 3. Oh, siapa-siapa punya? Tiga kepala rumah. Oh, ini juga. Iya, dindingnya. Kena juga.
Siapa punya ini Bu namanya? Punyanya? Rumah Iya. namanya tahu ampuk. Tahu ampuk. Oh, Tapi si almarhum punya orang tua kayak orang tua. Iya. Tidak ada terselamat. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin hari ini. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Ciretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.